Kerajaan Ternate dan Tidore merupakan dua kerajaan besar yang terletak di Kepulauan Halmahera, Maluku Utara. Letak kedua kerajaan berada di Kepulauan Maluku, merupakan menjadi sumber penghasil rempah-rempah Nusantara dan dunia. Sumber rempah-rempah tersebut mendorong bangsa-bangsa Eropa untuk menguasai dua kerajaan tersebut. Kerajaan Ternate dan Tidore memiliki peran yang menonjol dalam menghadapi kekuatan-kekuatan asing yang mencoba menguasai Maluku. Ternate dan Tidore sangatlah terkenal dengan hasil rempah-rempahnya seperti pala, lada, cengkeh, dan sejenisnya. Pada masa itu, rempah-rempah umumnya diperlukan bangsa-bangsa Eropa sehingga harganya cukup tinggi hingga mampu membuat makmur rakyat Maluku. Pada pertengahan abad ke-15, kegiatan perdagangan rempah-rempah di Maluku semakin berkembang. Banyak sekali pedagang dari Jawa, Melayu, Arab, dan Cina yang datang ke Maluku untuk membeli rempah-rempah. Kedatangan mereka sebaliknya membawa beras, tenunan, perak, gading, dan barang-barang lainnya. Kerajaan-kerajaan di Maluku sangat akrab menjalin hubungan ekonomi dengan para pedagang dari luar pulau. Bahkan, pedagang Maluku seringkali berkunjung ke Pulau Jawa, dan sebaliknya pedagang dari Pulau Jawa seringkali datang ke Maluku untuk membeli rempah-rempah. Hubungan tersebut berpengaruh terhadap proses penyebaran Islam di Kerajaan Ternate dan Tidore. Agama Islam pertama kali masuk di Kepulauan Maluku dibawa oleh pedagang-pedagang dari Malaka dan para mubalik dari Pulau Jawa. Raja Ternate yang pertama kali menganut Islam adalah Zainal Abidin, yang memimpin pada tahun 1465 hingga 1486, yang berganti nama menjadi Sultan Marhum. Sementara Raja Tidore yang pertama kali masuk Islam adalah Siriliyah, yang kemudian berganti nama menjadi Sultan Jamaluddin. Penyebaran Islam ini mempengaruhi aspek-aspek kehidupan masyarakatnya, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Kedua kerajaan ini awalnya hidup berdampingan secara damai. Selanjutnya ialah Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate didirikan oleh Bab Masyur Malamo pada tahun 1257 Masehi. Kerajaan Ternate bermula dari keberadaan 4 kampung yang masing-masing dikepalai oleh seorang kepala marga atau disebut momole. Kemudian, 4 kampung tersebut sepakat membuat kerajaan. Namun, kala itu raja dan rakyatnya belum diketahui agamanya. Setelah dilakukan musyawarah, para momole sepakat menunjuk Momole Chiko sebagai raja. Momole Chiko resmi menjadi raja pertama Kerajaan Ternate dengan gelar Bab Masyur Malamo sejak 1257 Masehi. Pada abad ke-15, Kerajaan Ternate mengalami perkembangan pesat, terutama di bidang perdagangan dan pelayaran. Berkat kekayaan rempah-rempahnya, di bawah pemerintahan Sultan Babuloh, Ternate mengalami puncak kejayaan hingga wilayah kekuasaannya membentang dari Maluku, Sulawesi Utara, Sulawesi Timur, Sulawesi Tengah, bagian selatan Kepulauan Filipina, dan Kepulauan Marshall di Pasifik. Namun, sangat disayangkan, setelah Sultan Babuloh wafat pada tahun 1583 Masehi, Kerajaan Ternate mulai mengalami kemunduran. Banyaknya bangsa-bangsa barat yang menyerang untuk menguasai perdagangan rempah-rempah yang berada di wilayah Ternate. Hingga VOC datang dan menangkan persaingan melawan bangsa barat lainnya. Politik Kerajaan Ternate pun menjadi kacau. Sejak saat itu, VOC memegang hak atas monopoli perdagangan dan mulai mendirikan benteng di Ternate. Menjelang akhir abad ke-17, Kerajaan Ternate sepenuhnya berada di bawah kendali VOC. Hal inilah yang disebut-sebut sebagai penyebab runtuhnya Kerajaan Ternate, meskipun kerajaan ini tidak benar-benar hancur. Selanjutnya yaitu Kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore lebih dahulu berdiri dari Kerajaan Ternate. Kerajaan Tidore didirikan pada tahun 1081 abad ke-11 oleh Syahjati atau Muhammad Nakil yang merupakan saudara dari Masyhur Malamo, pendiri Kerajaan Ternate. Pada tahun 1495, saat kerajaan dipimpin oleh Sultan Ciriliyati atau Sultan Jamaluddin, letak ibu kota diketahui berada di Gamtina.
Masa puncak kejayaan Kerajaan Tidore berada pada kepemimpinan Sultan Nuku pada tahun 1805 sampai 1897. Saat itu, wilayah kekuasaannya telah menguasai sebagian besar Pulau Halmahera, Pulau Buru, Pulau Seram, dan Papua bagian barat. Dengan struktur pemerintahan yang sudah teratur, kehidupan politik Kerajaan Tidore pun bisa berjalan dengan lancar dan baik. Bahkan Sultan Nuku mampu menyatukan Ternate dan Tidore untuk bersama-sama melawan penjajahan Belanda. Serangkaian perjuangan rakyat Maluku pun membuahkan hasil ditandai dengan menyerahnya Belanda pada 21 Juni 1801 Masehi. Dengan begitu wilayah Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo pun kembali merdeka dari kekuasaan asing. Di bawah kekuasaan Sultan Nuku, Kerajaan Tidore menjadi sangat besar dan disegani di seluruh kawasan itu, termasuk oleh bangsa Eropa. Kemunduran Kesultanan Tidore disebabkan karena diadu domba dengan Kesultanan Ternate yang dilakukan oleh bangsa asing atau Spanyol dan Portugis, yang bertujuan untuk memonopoli daerah penghasil rempah-rempah tersebut. Setelah Sultan Tidore dan Sultan Ternate sadar bahwa mereka telah diadu domba oleh Portugal dan Spanyol, mereka kemudian bersatu dan berhasil mengusir Portugal dan Spanyol ke luar Kepulauan Maluku. Namun, kemenangan tersebut tidak bertahan lama, sebab VOC yang dibentuk Belanda untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku berhasil menaklukkan Ternate dengan strategi dan tata kerja yang teratur, rapih, dan terkontrol dalam bentuk organisasi yang kuat.